of August 2021. Hari ini adalah hari Selasa. Nah, before we start our lesson, it's better if we pray first, okay? Now let's pray. Close your eyes and bow your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, nah tadi kita sudah berdoa, tapi agar kita semangat hari ini, Miss akan membuat tepuk PPK dulu. Seperti biasa ya anak-anak. Oke, now let's do it. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, good. Oke. Nah tadi kita sudah tepuk PPK. Sekarang anak-anak boleh simak pembelajaran kita hari ini melalui video Miss Yesi ya. Kamu simak dengan baik dan jangan di skip. Kamu tonton sampai habis, oke? Nah anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran 3 halaman 142. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan juga sosial masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas dampak-dampak tersebut pada kehidupan masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu hayati dan juga non-hayati, yaitu seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, dan juga transportasi antar pulau. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya alam laut yang sedemikian besar ini dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, yang pertama nelayan, yang kedua petani garam, yang ketiga petani rumput laut, selanjutnya pedagang ikan, pembuat souvenir hasil laut, pemandu wisata, nakoda kapal, dan penambang minyak bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Dan juga banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Serta para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Dan juga lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah,
Selanjutnya beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran ataupun peleburan nilai-nilai antar pulau. Dan selanjutnya, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu dan juga terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, di sini Miss Yesi akan menguraikan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya, yang pertama, dilalui jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, kaya akan sumber daya alam laut dan memiliki keberagaman budaya dan memiliki potensi wisata bahari juga, dan juga keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Dan yang keempat, rawan terjadi konflik kedaerahan. Dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, agar kamu lebih paham lagi, kamu boleh membaca wacana pada halaman 148, yaitu mengenai kejayaan bahari masa lalu. Nah, kamu boleh baca ya anak-anak, sehingga kamu tahu bagaimana sejarahnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan juga kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Eka Sila. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 4 halaman 157. Nah, di situ kamu lihat ada sebuah lagu mengenai nenek moyangku. Nah, di sini coba kamu dengarkan baik-baik lagunya ya, anak-anak. Nah, anak-anak, itu dia lagu mengenai nenek moyangku. Nah, lagu tersebut mengisahkan mengenai kejayaan bahari Indonesia pada masa lalu. Nah, kamu boleh berlatih lagu tersebut ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kita membaca mengenai wacana kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, apa itu kapal pinisi? Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan kapal ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini terdengar di seluruh penjuru dunia. Kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kamu boleh membaca wacana tersebut di buku kamu ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun sekarang kita akan mempelajari mengenai pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Nah, kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia.
Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah ataupun pulau yang lain. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ciri keberagaman budaya lokal Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi dan juga keberagaman seni dan budaya. Adapun manfaat keberagaman budaya, misalnya seperti yang pertama, keragaman bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, keragaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Yang ketiga, pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Dan yang kedua, yaitu tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sedangkan yang ketiga ada dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, anak-anak, berikut nama-nama bandara di Indonesia. Bandara Kuala Namu berada di Medan, sedangkan Bandara Adi Sucipto berada di Yogyakarta, dan juga Bandara Juanda berada di Surabaya. Nah, di sini sudah ada diuraikan beberapa nama-nama bandara di Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kamu boleh membacanya ya, anak-anak. Nah, selanjutnya mengenai nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Antara lain yang pertama, Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jakarta. Selanjutnya Pelabuhan Merak berada di Banten dan juga Pelabuhan Tanjung Perak berada di Surabaya. Nah, di sini ada diuraikan beberapa nama pelabuhan yang ada di Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Boleh kamu baca ya, anak-anak? Okay, students, that's all for our lesson today. Now, before we close our lesson, it's better if we pray, okay? Close your eyes and hold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now, we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah anak-anak tadi kita sudah berdoa. Nah sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Miss harap semua anak-anak kelas 5 tetap semangat. Jangan lupa membaca buku kamu lagi di rumah jika kamu belum paham ataupun belum mengerti mengenai video pembelajaran Miss Yesi hari ini. Nah, Miss harap tetap semangat ya anak-anak. Oke, goodbye.